Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, nama aku Sheila Sabrina. Di sini aku bakal membantu teman-teman semua dalam beberapa waktu ke depan untuk mendengarkan, menyimak, sekaligus belajar dari podcast Tanah Terabaikan. Dalam podcast Tanah Terabaikan, kita semua bakal membahas suatu hal yang menjadi fenomena awal dalam kehidupan sehari-hari. Namun belum banyak dari kita sadar dan mengetahui tentang isi dari hal tersebut. Apa itu? Ya, pencemaran tanah. Tentu aja aku mau sendiri. Aku bakal ditemenin oleh 2 orang narasumber untuk membahas lebih lanjut tentang masalah pencemaran tanah. Yuk nih, kalian perkenalkan nama kalian satu-satu. Halo semuanya, nama aku Sarah Putri Sabila. Aku Raifah dan Muhammad. Nah, kalau boleh tahu asal sekolah kalian dari mana nih? Kelihatannya dari SMA ya. Aku dari SMA N1 Tajuralang. Sekarang aku lagi duduk di bangku kelas 10. Kelas 12. Kebetulan gitu ya. Nah, oke deh, sekarang kita masuk ke topik pembahasan podcastnya ya. Nah, bagaimana kalian mendefinisikan pencemaran tanah? Ada yang mau jawab dari kalian? Aku dulu, menurut aku pencemaran tanah itu ialah kondisi di mana masuknya atau dimasukkan aja hal hidup dan komponen lainnya ke dalam tanah oleh kegiatan masuk tersebut. Hingga itu tuh bisa banget menurunkan kualitas tanah. Jadi tanah tuh bisa nggak berfungsi sesuai peruntukannya. Dalam perkara ini, pencemaran tanah terjadi ketika polutan atau kontaminasi mencemari tanah, baik di permukaan maupun di bawah tanah. Dari berbagai sumber, termasuk aktivitas manusia dan faktor alamiah. Jadi seperti itu ya definisi dari pencemaran tanah. Dari penjelasan kalian itu terlihat pastinya kalau pencemaran tanah itu pertama terjadinya masalah. Boleh dijelasin nggak sih apa aja yang kalian ketahui dari contoh sumber utama pencemaran tanah yang terjadi di Indonesia? Itu ada beberapa. Yang pertama ada limbah beracun dari industri, yaitu pabrik atau fasilitas industri lainnya seringkali menjadi sumber utama dalam pencemaran tanah. Karena kadang limbah industri dan bahan kimia lainnya itu nggak dikelola dengan baik. Terus yang kedua ada pertanian, penggunaan pestisida dan juga pupuk kimia yang berlebih itu bisa banget mencemari tanah karena itu bisa berdampak buruk untuk sektor pertanian. Terus yang ketiga itu pembuangan limbah, tempat pembuangan sampah yang nggak dikelola dengan baik juga, terus bisa numpuk tuh di dalam tanah. Bahkan bahan-bahan yang bahaya kayak bahan bekas industri itu yang tergelincir, terus juga logam berat sama bahan beracun lainnya. Terus ada juga pembakaran hutan dan lahan, kendaraan berbahan bakar minyak, erosi, dan bencana alam. Wah, rinci banget nih penjelasan dari teman-teman narasumber. Pastinya teman-teman penonton podcast semua bakal paham terkait pertanyaan di atas. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apa kalian bisa memberikan contoh dampak negatif dari pencemaran tanah? Dampaknya tuh banyak banget. Aku bakal sebutin beberapa. Yang pertama tuh kerusakan ekosistem.
Dampak yang pertama itu biasanya pencemaran tanah tuh bisa banget merusak habitat alami, karena kan dia tuh bisa mengganggu mikroorganisme tanah, terus juga bisa mengganggu keberadaan flora dan fauna yang ada di tanah. Terus yang kedua ada kesehatan manusia. Kalau sih misalkan udah terkontaminasi sama zat-zat berbahaya, terus masuk ke dalam rantai makanan dan dimakan oleh manusia, itu bisa banget menyebabkan beberapa penyakit yang ada kanker, kesehatan gigi, gangguan ginjal, bahkan masalah kesehatan. Terus yang ketiga, kehilangan kesuburan tanah. Kalau misalnya tanah kita udah tercemar, berarti itu udah bisa banget bikin tanah kita gak subur. Terus yang keempat ada polusi air. Kalau misalnya nih zat-zat berbahaya masuk ke dalam tanah, terus meresap ke dalam sumber air, itu bisa banget bikin zat-zat berbahaya masuk ke apa yang kita minum, terus juga gak baik buat ekosistem akuatik. Terus yang kelima, perubahan iklim. Kalau misalnya tanah udah tercemar, pencemaran tanah itu bisa banget mengganggu siklus karbon dan juga siklus nitrogen yang menyebabkan gangguan perubahan iklim secara global. Selanjutnya ada peningkatan risiko kebakaran karena yang tercemar oleh bahan kimia sudah termakan dan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Berikutnya, gangguan aktivitas wisata yang dapat mengurangi daya tarik dan nilai ekonomi dari lokasi tersebut. Ini masalah kesehatan yang masalah juga. Selanjutnya, masalah kesehatan dalam jangka pendek, lanjutan dan dampak negatif pada satwa liar. Selanjutnya ada peningkatan risiko kebakaran karena yang tercemar oleh bahan kimia mudah terbakar dan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Selanjutnya, gangguan aktivitas wisata yang dapat mengurangi daya tarik dan nilai ekonomi dari lokasi tersebut. Lalu masalah kesehatan jangka pendek, penggemburan hutan, dan dampak negatif pada satwa liar. Ternyata banyak banget ya dampak negatif dari pencemaran tanah. Jadi pengetahuan baru nih buat teman-teman podcast semua yang nonton. Oh iya, menurut kalian apa hal-hal yang telah diambil untuk mengatasi pencemaran tanah? Langkah bisa banget kita ambil. Yang pertama, soal bayar tempat. Kita bisa atau memberikan limbah menjadi dua, contohnya organik dan anorganik. Terus kita juga bisa kok mendaur ulang sampah atau limbah yang memang masih bisa kita daur ulang. Terus yang kedua, melakukan pertanian berkelanjutan dengan cara kita mengurangi pestisida dan juga pupuk kimia saat melakukan pertanian. Terus juga kita bisa melakukan metode pertanian yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada penghijauan dan pelestarian lahan, seperti melakukan penanaman pohon dan menjaga pelestarian hutan untuk menyerap habitat dan mengurangi erosi. Kedua, edukasi masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kualitas tanah. Wah, penjelasan kamu sangat mudah nih untuk dimengerti semua. Dan sekarang aku mau tanya ke Sarah, perihal apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk berkontribusi dalam mengurangi pencemaran tanah? Yang bisa masyarakat lakukan itu yang pertama, kesadaran dan perubahan perilaku. Tentu harus meningkatkan kesadaran kita bahwa pencemaran tanah itu harus kita sikapi dengan benar. Terus kita harus merubah perilaku kita yang awalnya membuang sampah sembarangan menjadi tidak membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua, partisipasi dalam pengolahan sampah. Seperti yang tadi aku bilang, kalau kita tuh harus mengkategorikan sampah menjadi dua kategori, yaitu organik dan non-organik di dalam rumah tangga. Terus kita juga bisa mendukung remaja-remaja sekarang yang lagi melakukan program-program daur ulang sampah. Terus yang ketiga, kita bisa mengurangi penggunaan bahan kimia. Contohnya kalau di pertanian mungkin kita bisa mengurangi pestisida dan pupuk kimia. Terus kalau misalnya buat kita bisa menggunakan barang-barang atau bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Itu aja sih. Selanjutnya ada pengetahuan dan pengembangan, advokasi dan keterlibatan komunitas, edukasi dan diseminasi informasi. Kontribusi masyarakat yang berkelanjutan akan sangat membantu dalam menjaga kesehatan tanah dan lingkungan di lingkungan. Wah, kompak banget ya kalian. Aku masih boleh nanya-nanya lagi kan? Boleh dong. Terima kasih ya. Oke, aku lanjut ya pertanyaan ini buat kalian berdua. Apa pendapat kalian tentang keefektifan hukum dan regulasi yang ada terkait pencemaran tanah? Aktivitas hukum dan regulasi di Indonesia masih terbilang banyak tantangan, walaupun sebenarnya udah tertulis di Undang-Undang Nomor 32
2 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, namun penegakan hukumnya terbilang belum maksimal. Apalagi ditambah isu sumber daya manusia di Indonesia terbatas banget. Ditambah kekosongan bangku hukum malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu aja itu menjadi penghambat. Selain itu, kasus-kasus seperti pembakaran hutan dan pencemaran oleh industri menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hak lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasi dan penegakan hukum yang konsisten adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas hukum dan regulasi terkait pencemaran tanah di Indonesia. Wah, luar biasa banget narasumber kita ini. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir yang aku kasih ke kalian berdua sebelum podcast ini berakhir. Apa harapan kalian berdua untuk masa depan dalam hal penanganan pencemaran tanah? Aku harapkan sih yang pertama kita bisa mengendalikan sumber pencemaran itu sendiri. Jadi kita bisa mengidentifikasi terus mencari tahu apa sih penyebab utama yang kita tuh pencemaran. Terus yang kedua, teknologi inovatif. Aku berharap banget kalau misalnya teknologi baru itu bisa buat memerangi polusi tanah, terus kita kembangin dia ke metode remediasi yang efektif. Juga pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat mendorong penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang tepat, dan tanaman pohon dikeluarkan dengan bijak untuk mengurangi dampak pencemaran tanah. Wah, materi yang sangat perfect dari dua narasumber kita. Akhirnya, ini sharing dan tanya jawab kita kedua narasumber kita telah selesai. Ucapin terima kasih banyak buat Sarah dan Reva yang udah berkenan hadir ke acara podcast ini. Semoga podcast kalian terabaikan, memahami dan mengatasi pencemaran lingkungan ini bisa bermanfaat juga jadi salah satu tempat menambah ilmu dan wawasan bagi teman-teman penonton podcast semuanya. Dari aku, kami undur diri sebagai host. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye.